Oke, selamat datang kembali di Ngobski, ngobrol bareng Pipski. Alright. Jadi di kesempatan hari ini, gue kedatangan tamu yang spesial banget. Dia seorang creative worker, yaitu di bidang ilustrator, live painter, dan sekaligus juga sebagai MC lo guys. Jadi di sebelah gue ini ada beberapa karya-karya dari dia. Langsung saja kita sambut Irvin Jasta. Halo Kak Irvin, Halo. apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi gini Kak, bisa ceritain dong sedikit tentang background lu dulu nih. Backgroundnya bisa dibilang ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga, ya. oke. Tapi emang kerjanya kebanyakan dari rumah juga. Dari rumah juga. Aha. Jadi selain ilustrator freelance, saya juga punya satu toko dan juga brand clothing barengan sama suami. Itu namanya Picker Store. Picker Store. Aha. Nah, kalau untuk apa tadi ilustrator dan live painting itu emang suka gambar dari dulu atau gimana tuh Kak? Kalau kalau misalnya seni sih Seni, emang dari dulu emang berhubungan banget ya, maksudnya dari kecil emang Dari suka kecil ya? gambar. Terus kuliah juga jurusan desain grafis ya. Oh, Tapi oke. baru beberapa tahun ini sih terjun ke ke custom painting. Balik lagi ke situ karena memang berhubungan sih sama sama kerjaan yang dilakuin juga gitu. Oke, kalau MC Kalau MC sebenarnya sampingan apa gimana nih? itu sih Oh, sampingan. atau hobi ngomong ya apa itu. gimana nih? Enggak juga Enggak sebetulnya, karena kecemplung aja. Cuma emang kebanyakan meskipun udah nggak muda, tapi banyak di event-event anak muda gitu. Oke. Emang kecemplung aja beberapa kali sering MC, tapi akhirnya sering juga diajakin MC sama ada brand atau event-event yang anak muda gitu. Oke, katanya sih emang udah nggak muda tapi lihat dong looksnya dong masih tampil muda ngikutin tren zaman sekarang. harus ya. Nah, kalau buat Picker Store nih, itu store yang benar-benar dari Teteh sendiri apa gimana nih? Jadi awalnya tuh karena saya dan suami ini kan seneng barang-barang second. Jadi awalnya tuh kita bikin kayak semacam lapakan gitu, tuh pakai mobil. Oh, Itu jadi keliling gitu ya? Oh enggak, diem sih sebetulnya Diam. di parking yardnya distro teman. Jadi kita pakai mobil VW Kombi itu sekitaran 9 tahun, 10 tahun yang lalu kita jual barang-barang second. Itu pun barang-barang dari teman-teman juga kita kolektifin. Ada t-shirt band, ada part-part motor segala macam, CD dan lainnya. Terus di tahun berikutnya kita buka satu toko nih, namanya Picker Store. Picker Store. Di situ awalnya masih kayak jualan barang-barang second juga, tapi kita mikir ini harus muter gimana nih, kita harus bikin retail. Akhirnya di situ bikin nerima ini konsinyasi produk-produk dari teman-teman juga, clothing lokal ya. Tapi memang yang bikin bedanya itu adalah kita punya marketnya tuh kayak ke anak-anak motor gitu. Oke, ada Instagramnya nggak itu Picker Kak? Picker Store. Instagramnya @pickerstore. @pickerstore gitu itu ya. bisa langsung search aja. Wow. Gitu. Banyak ya yang dirambah sama Kak Irvin ini ya. Mumpung ada peluang. Oke. Nah, gue tadi sempet ngepoin juga Instagram lu Kak. Ngeliat beberapa emang hobi motoran apa gimana? Atau ke bawah suami kah atau emang hobi motoran dari dulu gitu? Nah, kebetulan suami itu teman main motor saya juga. Satu dulu waktu satu zaman komunitas lah. kuliah kita main motor trail kan, sering off-road juga. Terus kalau misalnya hobi motoran memang kayak dari kecil sih keluarga emang di situ sih suka motor juga. Motoran jadi ya. emang kayak kedoktrin dari kecil. Gimana sih Kak caranya Kak Irvin ini buat tetap eksis di industri kreatif kan?
Ada cara-cara tersendiri nggak Kak, buat menjaga eksistensi itu? Sebetulnya kalau ngomongin ilustrator tuh banyak banget Banyak ya, banget. tapi memang kalau ilustrator itu kan punya gayanya masing-masing. Punya gaya masing-masing, benar. Nah, kalau di saya karena memang saya ini kan bekerja dengan hobi apa namanya desain, ilustrasi dan juga otomotif ya di sini khususnya motor. Motor. Jadi emang ternyata ada loh art yang memang berhubungan bersinggungan dengan dunia otomotif. Nah, mungkin bedanya saya dengan yang lain karakternya adalah yaitu dia semua yang saya kerjakan di bidang art ini semuanya pasti ada hubungannya sama otomotif. Misalnya kayak karya yang itu yang saya bawa kan ada Helm. di Ah, helm, ada di helm, helm. Terus ada kayak di sepatu, di tangki motor kayak gitu. Itu sih mungkin Lebih ke perbedaannya. ini ya, lebih minatnya untuk menggarap ke arah otomotif ya Kak ya. Kayak Oke. gitu. Nah, di balik sosok kreatif nih, Kak Irvin ini kan ibu dari 2 anak. Yes. Betul. Walaupun 2 anak, looknya tetap muda loh guys. Oh iya, ada abang di belakang kamera. Peace bang. Nah, gimana caranya Kak Irvin ini ngebagi waktu? Kan namanya pekerja kreatif nih ya. Waktu itu kan kayak nggak fleksibel lah, nggak mesti pagi kerja atau bisa aja sore ke malam gitu. Ngebagi waktu buat ke keluarga teruntuk ke anak gimana sih Kak? Ya di sini sih harus pinter-pinter bagi waktu sama suami ya dan alhamdulillahnya sih keluarga terutama suami dan anak-anak kan mendukung si perjalanan kreatif ini karena barengan juga kerjanya. Jadi emang ngatur waktunya kalau misalnya lagi ngerjain desain atau ilustrasi kan memang masih bisa dikerjakan di rumah. Tapi biasanya saya ngerjainnya kalau malam tuh sudah anak-anak tidur. Oh, tunggu anak-anak atau tidur. kalau misalkan ngantuk banget ya pagi banget sebelum mereka bangun kayak gitu sih. Gue mau nanya nih Kak, ya mau nanya tentang detail di sini ada helm dan sepatu ini gue bawa ke sini aja. Bisa dijelasin sedikit kali Kak, ini helmnya nih. Oke, jadi kalau misalnya ini kan genrenya tuh lebih ke custom culture ya. Custom culture. Jadi memang kalau custom itu adalah kalau menurut pendapat saya sih adalah merubah hal yang biasa jadi tidak biasa. Jadi memang kebanyakan klien-klien saya ini minta dilukis di helm, tangki motor atau di kayak jaket, kulitnya gitu itu supaya mengeluarkan si karakternya mereka sendiri gitu. Jadi memang kalau misalnya helm kan keluar dari pabrikan tuh sama semua. Iya sama kan? semua sih. Pasti. Nah kalau di custom culture ini gimana caranya supaya si helm yang satu ini lebih stand out dari helm lainnya gitu bener. Meskipun dalam jadi punya satu ciri pabrikan, juga kan. Kayak gitu sih. Kalau apa namanya kalau sepatu. Nah kalau sepatu ini gimana Kak? Itu ini lagi proses ini kan kolaborasi. Jadi pickers itu kan memang dari pickers itu kita terjun lagi nih, kita gerak dengan beberapa teman yang satu visi dan misi, kita membuat event tahunan. Itu namanya Barbecue Ride. Ya, jadi tiap tahun kita tuh mengumpulkan seperti kayak penikmat custom, pelakunya, pekerjanya di balik scene custom culture ini. Dan ini adalah tahun ke-8 kita. Jadi setiap tahun kita selalu membuat art charity. Gitu. Gokil. Kalau tahun lalu dan tahun sebelumnya kita juga setiap tahun kita undang 12 artis gitu kan untuk 12 sampai 15 artis, mereka merespon sebuah media. Kalau tahun ini sepatu. Nanti si sepatu-sepatu ini ataupun seperti tahun lalu helm ini kita lelang. Dan selalu hasil lelang itu 100% untuk donasi. Gitu. Karet. Nah, kalau untuk gambar nih Kak, ini di sepatu ini gambarnya tentang apa ya? Nah, kalau saya sih memang karakternya tuh kan saya lebih seneng kayak pattern. Terus monster, tengkorak kayak gitu. Lebih kayak ya cowok aja sih. lebih kayak banyak kan yang serem-serem lah karena memang market saya pun kebanyakan memang cowok
gitu. Jadi jadinya karakternya seperti itu sih. Oke, karena di bidang otomotif pun pasti lebih banyak cowok daripada Iya, cewek betul, pastinya. betul. Kita kan sekarang lagi di ini nih Kak, di masa pandemik corona kan, Ya. COVID-19 lah kita sebut. Nah, ini ngaruh nggak sih maksudnya buat keseharian Kak Irvin atau keseharian keluarga itu di rumah ngaruh nggak sih? Ngaruh banget. Gimana ya tuh, Kak? kalau misalnya dari sisi brand atau toko itu udah pasti 50% turun penjualan karena memang orang-orang juga kan semua di Semua rumah masih- ya. benar. Dan memang penjualan kita masih tetap, tapi kita melakukan penjualan online, Online. tapi tidak sebanyak kalau orang Langsung juga. datang ke toko. Gitu. Benar Terus banget. kalau misalnya kerjaan sih, kalau karena kan banyak di desain ilustrasi juga, Heeh. alhamdulillahnya sih masih banyak beberapa karena bisa dikerjain dari rumah kan, terus kirim via email kayak gitu. Tapi memang ngaruh sih kalau ada kerjaan, karena sebetulnya saya tuh sampai November gitu sebetulnya udah ada schedule kayak live painting kemana gitu. Itu kan Oke, udah ada jadwal ya. itu kan tatap muka sama orang bener, gitu kan, bener. ketemu orang, ada workshopnya dan segala macam, dan semua cancel. Itu kan memang Pasti ngaruh banget ngaruh, apalagi kan sebetulnya. keluar kota kan aksesnya jadi Tutup lebih semua. sulit kan. Oke, soal nge-MC nih Kak, udah ke acara apa aja kalau buat ke MC nih? Kalau Kondangan kan? pernah Siapa tahu kan bisa Pernah, juga kan ke pernah. kondangan. Jadi memang kebanyakan kayak event-event festival kayak tiap tahun tuh emang karena nggak mau ganti atau udah males lagi ngebrief MC baru, jadi sudah hampir 13 tahun saya di MC acara Kickfest ya, Acara festival clothing Indonesia ya, terbesar juga. Terus seringnya banyaknya kan event-event musik juga gitu kan, musik indie segala macam. Kondangan pernah beberapa kali. Jadi ya sebetulnya, tapi kalau MC sih buat saya sampingan aja Sampingan gitu, ya. karena memang Maksudnya enakan painting, painting, lebih fokusnya ke painting ya. lebih fokusnya itu karena nggak usah ngomong tapi dapat duit, tapi melakukan yang memang benar-benar disuka gitu. Nah, mau minta contohin nih ke Kak Irvin nih. Kalau MC acara mungkin udah acara contoh Kickfest atau musik otomotif udah biasa. Contohin MC waktu di kondangan. Ayo. Jangan atuh, apa itu lupa lagi. Mending acara bebas deh atau yang udah Kondangan pernah. boleh lah. Kondangan Ya boleh selamat siang, salam hormat dan sejahtera kepada para hadirin yang lupakan. Ya gitulah pokoknya Pak. Gitu. Aduh, Kak Irvin Karena malu-malu nih dia. sampingan. Yoi. Kalau ditantangin suka deg-degan. Tadi untuk ilustrator dan painting, biasanya yang udah Kak Irvin kerjain kebanyakan itu di media apa aja nih? Kalau misalnya lagi ngerjain apa sih ilustrasi buat kaos atau misalnya poster atau art print. Kalau kemarin tuh baru dapat kerjaan bikin apa namanya kayak e-poster untuk penyebaran yang virus corona, pencegahan dan segala macamnya. Digital ya berarti ya? Digital, tapi dari Bali. Wow, Dari Bali untuk apa itulah pokoknya. Terus kalau misalnya kemarin terakhir sih kerja sama collab sama band kelompok penerbang roket itu. Ilustrasi gambar-gambar gitulah, space segala macam. Terus kalau misalnya media-media lain ya itu tadi, kalau misalnya di helm itu kan beda-beda sih ya. Contohnya apa aja nih yang udah pernah Kak Irvin kerjain? Banyak sih, beberapa Sebutin aja beberapa brand sering kolaborasi, kayak misalnya teman-teman artis yang suka motoran, saya ngerjain 3 helm untuk Ganindra Bimo. Terus Tora Sudiro, siapa lagi ya, banyak sih sampai lupa. Terus jadi selain rata-rata ya memang dari si helmnya juga produksi temen lokalan di Bandung. Mereka
punya mereka ada yang beli, ada yang misalnya di endorse, terus ada beberapa minta gambarin kayak gitu. Oke. Nah, untuk pengerjaannya nih Kak, contoh aja kita ambil contoh helm yang ini nih. Untuk pengerjaannya untuk helm ini biasanya berapa lama? Tergantung sih ya, tergantung kerumitan. Tergantung Kalau kerumitan. misalnya mau kayak full gitu, semuanya full sampai di varnish, finishingnya segala macem, itu sih saya kasih range waktu 10 hari sampai 14 hari. 10 hari? Tapi itu tuh termasuk lama ya. Iya, biasanya saya selalu bilang dulu nih kalau ada klien yang order, saya ini kalau ngerjain gini saya jelasin, anak saya 2 begini-begini, jadi harus maklum kalau sabar lah ya. Gini, dan rata-rata sih emang ya gimana teteh aja lah gitu. Seberesnya teteh. Seberesnya ya udah, saya rada mudi nih ngerjainnya, banyak jadi syaratnya kayak gitu-gitu. Jadi maksudnya kayak misalnya terlalu lama juga jadi nggak enak ya kan? Jadi memang dari awal aja sih udah diobrolin segala macem ya. Ada tips nggak untuk belajar painting buat orang-orang yang baru mau terjun atau baru tertarik dengan painting atau ilustrator ini? Nah, memang sampai sekarang banyak banget sih yang nanya ya, terutama dari media sosial. Jadi untuk teman-teman biasanya kalau mau belajar sebetulnya bisa pakai berbagai jenis cat dengan jenis yang sama. Misalnya kalau di helm itu cat enamel, untuk di kayu bisa enamel atau akrilik. Nah, jadi saya biasanya jelasin dulu nih si jenisnya, tipenya itu seperti ini, kuasnya seperti ini. Tapi sebelum mulai ke untuk yang maksudnya lebih tinggi lagi tingkatannya, pakai aja dulu yang ada di kotaknya gitu, si brand-brand yang masih murah-murah gitu lah, karena kan untuk belajar, karena kan sayang juga ya kalau langsung yang mahal-mahal, karena lumayan kalau salah tuh kan nyesek gitu. Kayak gitu sih, jadi banyak sih, jadi saya jelasin aja dulu jenis-jenisnya. Nah, kalau ilustrasi nih Kak, tahapannya tuh ada beberapa tahap nih biasanya buat Kak Irvin untuk mengerjakan satu ilustrasi biasanya. Nah, biasanya sih kalau misalnya terima order sih dari klien, biasanya saya ngobrol dulu, ada kayak ngobrol dulu, terus dilihat dulu ini buat apa, buat personal atau buat brand gitu kan, karena kalau untuk brand saya kan perlu tahu juga nih si brand ini target marketnya siapa, kemudian gayanya tuh seperti apa, jadi nggak terlalu jomplang gitu. Kemudian kalau udah ngobrol segala macem, udah ketemu nih, udah klik maunya klien gimana atau gimana, saya langsung di situ buat opsi sketsa. Dari sketsa dulu ya. Dari sketsa misalnya 2 sketsa udah approve, lanjut sih ke finishing dari situ. Baru dibayar. Sekarang kita ada games nih Kak. Gamesnya sih nggak terlalu ribet. Nama gamesnya jawab cepat. Asik. Ini nggak boleh mikir ya. Pokoknya 1 detik harus langsung jawab. Langsung aja. Pilih salah satu. Ilustrator digital atau live painting? Live painting. Musik atau otomotif? Otomotif. Filama atau harga temen? Filama. Ibu rumah tangga, kreator? Ibu rumah tangga. Mantap. Yang terakhir nih. Yang terakhir ini bisa jawab 2 sih sebenarnya. Bisa pilih dua-duanya boleh sih. Motor atau suami? Suami yang bermotor. Suami yang bermotor, bener kan? Mikirnya agak lama ini. Itu abang di ujung udah ngelirik tuh, abang tuh di ujung tuh. Aduh, ini salah jawab nih, awas. Suami yang bermotor. Suami bermotor. Sebelum kita tutup nih Kak, ada pesan-pesan gak sih buat perempuan di luar sana yang bekerja di bidang kreatif, terutama anak-anak muda? Ada sedikit pesan nggak? Sebetulnya kalau untuk perempuan-perempuan nih, ini kan kita sering banget dapat stigma kalau perempuan tuh nggak bisa apa-apa gitu. Nah, benar. itu tuh saya dari dulu paling
sebel denger kayak gitu ya. Jadi semakin digituin saya semakin nantangin gitu. Ini perempuan naik motor gini, tapi ya memang kita sebagai perempuan harus banyak ilmu juga ya, Benar, banyak skill juga supaya nggak bergantung gitu nantinya. Pernah kayak nih, saya pernah hampir 15 tahun yang lalu saya pernah off-road, keadaannya di gunung, lumpur setinggi lutut, kabel kopling putus. Saya Ngeri kali. kalau misalnya saya nggak bisa ganti kabel kopling di situ, saya cuma berdua karena teman-teman yang lain udah pada turun di depan. dan kita udah capek banget itu. Ya kalau saya nggak bisa ya udah tunggu aja sampai besok Sampai dijemput ya, kan. dicari gitu. mana nih rombongan Tapi belakang nih. makanya dari situ kan belajar juga bahwa ya sebagai perempuan nggak ada salahnya kita harus bisa stand up, jangan manut-manut aja gitu, karena Benar. perempuan dan laki sama aja kayak gitu. Sebenarnya, dan perempuan juga ya maksudnya punya hobi juga gitu Iya. loh. Hobi yang benar-benar pengen mereka ekspresiin, pengen mereka keluarin lah sebagai perempuan. Kan Betul. kebanyakan kan karena kebanyakan perempuan kan gini nih, kayak wah gue punya hobi ini nih, tapi kebanyakan laki-laki yang main. Iya, dan takut Takut juga, ketika dia mau nyemplung ke suatu hobi tersebut, jadi kayak ada perasaan nanti aku gimana ya, gini. Karena di lingkungan itu kebanyakan laki-laki. iya. Nah, jadi dengerin kata-kata Kak Irvin tadi. Intinya sih jangan takut untuk Jangan takut. berekspresi ya, dan jangan takut juga untuk punya mimpi, karena mimpi itu kan gratis ya. Betul. Gimana kita ngewujudinnya Betul. aja gitu. Benar sekali. Oke. Siapa tahu kalian mau ngepoin IG-nya Kak Irvin, bisa langsung sebutin Kak IG-nya. IG-nya @irvinejasta. IRVINEJASTA. Oke, itu dia tadi Instagram dari Kak Irvin. Oke, sampai di sini aja podcast kita hari ini. Thank you banget buat Kak Irvin udah Terima mau kasih. main-main datang ke kantor kita, ke studio kita buat ngobrol bareng Bimski. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.